Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya kita dapat berkumpul ya di dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang menyerahkan Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang luar biasa ini izinkan saya perkenalan ya Bu. Perkenalkan, nama saya Geiza Anissa Putri Effendi. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini asal saya Blora, Jawa Tengah. Jadi di sini saya mohon izin untuk membawakan ceramah tentang nikmat Allah terlalu banyak, maka bersyukurlah. Mudah-mudahan ceramah tentang bersyukur yang akan saya bawakan mengingat kembali kepada kita betapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Mungkin di sini pernahkah kita itu memuji Allah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Ataukah pernahkah kita memuji Allah SWT saat berhasil melalui suatu kesulitan? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah salah satu dari unsur perbuatan syukur. Mengapa demikian ya Bu? Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam itu tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu sesungguhnya seperti apakah bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam ajaran Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur yang pertama itu diucapkan dengan hati, yang kedua lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati, pribadi bersyukur dengan hati itu sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh itu sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saat menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya, ketika kita dapat hadiah, kita dapat rezeki, kita diberikan kesehatan, dan kita ingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan itu bagaimana gitu? Bersyukur dengan lisan itu adalah ketika kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan nikmatnya kepada kita, dan dengan mengucapkan kalimat tahmid yaitu alhamdulillah. Ketika tadi diberikan rezeki, kita masih sehat, kita masih bisa berjalan, mengucap alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah semata. Jadi kita rajin-rajin ibadah, jangan lupa baca Quran, sedekah, harta dulu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu harusnya dengan hati, lisan dan perbuatan. Maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah teman-teman? Hati, lisan, perbuatan. Semoga di sini memang sudah ya, alhamdulillah. Faktanya, tapi memang sedikit di antara kita itu yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit kali hambaku yang banyak bersyukur. Quran surat Saba ayat 13. Jadi ayat ini Allah itu sendiri menyatakan bahwa hamba-hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit, dan memang demikian faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak ngeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat Allah yang diberikan. Kita itu menuntut ini itu, mengeluhkan dan menyalahkan keadaan, sehingga kita tuh lupa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Meskipun hanya nikmat yang kecil, kita bangun tidur, kita masih bisa melihat dunia, kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kehidupan. Itu disyukuri. Meskipun nikmat yang memang kecil dan itu harus disyukuri. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang
Lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Jemaah yang berbahagia, salah satu tips yang saya berikan agar kita itu senantiasa bersyukur adalah dengan melihat orang-orang yang di bawah kita. Jadi ketika hari ini kita cuma bisa makan tempe, kita bersyukur. Mungkin masih banyak dari kita itu yang mungkin tempe sama-sama kerupuk, nasi sama-sama kerupuk, atau ada yang itu nggak bisa makan, disyukur ibu-ibu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum lazidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan meskipun nikmat itu hanya sedikit. Sadarilah bahwa apapun yang saat ini kita peroleh dan kita dapat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa dan lalai dari nikmat-nikmat tersebut sehingga membuat hati kita lupa untuk bersyukur. Demikian mungkin ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga ceramah tentang bersyukur ini dapat menyadarkan kita agar senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya itu saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar ya Bu. Mungkin banyak kesalahan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.